Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan debat ke-6 calon ketua OSIS. Debat ini disiarkan secara langsung di Instagram OSIS PK Sabar dan Semangat Jajar. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan. Tujuan dari debat ini adalah untuk mengenal dan mengkritisi pemikiran masing-masing ke-6 calon, di mana salah satu calonnya akan menjadi ketua OSIS masa Batu Jajar periode 2020-2021. Diharapkan pada debat kali ini, para hadirin mampu untuk meninjau dan memikirkan kembali untuk menetapkan pilihannya untuk semasa Batu Jajar ke depannya. Izin memperkenalkan diri, saya Isma Nurliani sebagai moderator pada debat kali ini, dibantu rekan saya TR Sabila sebagai pengatur waktu selama berlangsungnya debat ini. Kepada perwakilan tim diharap untuk maju ke depan dan melakukan sweep. Pemenang sweep berhak untuk memilih amplop yang ada beredar di tangan TRSA, di mana amplop itu berisi mosi yang akan didebatkan pada hari ini. Dan juga pemenang sweep berhak untuk memilih posisi di antara tim pemerintah ataupun tim oposisi. Kepada perwakilan tim dipersilakan untuk maju ke depan. Mosi yang akan didebatkan pada hari ini adalah PJJ pada masa pandemi menghambat kreativitas siswa. Kepada Teh Ayuni, selaku pemenang sweep akan memilih tim sebagai tim pemerintah atau tim oposisi. Baik, saya konfirmasi kembali bahwa Teh Ayuni memilih sebagai tim pemerintah. Untuk sistem penilaiannya akan dinilai oleh dewan juri terpercaya yaitu Bu. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang. Untuk tim pemerintah terdiri dari Ayuni Salmarehana sebagai pembicara 1, Ferdiansyah Hernawan sebagai pembicara 2, Michael Kosmas sebagai pembicara 3. Untuk tim oposisi terdiri dari Nabila Nurul Aulia sebagai pembicara 1, Aulia Agustiana sebagai pembicara 2, Sabdian Ardiansa sebagai pembicara 3. Baik, saya akan bacakan peraturan debat kali ini. Debat kali ini menggunakan sistem terasikat, di mana terdiri dari 2 tim, yaitu tim pemerintah sebagai penyetuju atas mosi yang diberikan dan tim oposisi sebagai penyangga atas mosi yang diberikan. Setiap tim terdiri dari pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Masing-masing pembicara hanya memiliki waktu 4 menit untuk berargumen. Pengatur menandai waktu dengan membunyikan bel. Akan ada 4 tanda bel. Bel pertama berbunyi 1 kali setelah pembicara berbicara 1 menit. Untuk menandakan interupsi boleh dimulai. Waktu interupsi hanya 10 detik. Bel kedua berbunyi saat waktu pembicara tinggal 1 menit, menandakan bahwa interupsi telah habis dan tidak boleh ada interupsi kembali. Bel ketiga menandakan waktu telah habis dan pembicara harus berhenti dalam berargumen. Bel keempat akan terus berbunyi secara terus-menerus menandakan pembicara telah melewati waktu untuk berargumen. Pidato balasan atau kesimpulan hanya dapat dibacakan oleh pembicara 1 atau pembicara 2, dan waktu pidato balasan adalah 2 menit. Baik, saya berikan waktu 15 menit untuk cash building terlebih dahulu. Untuk waktu dipersilakan saat ini. Baik, karena waktu untuk cash building telah selesai, mari kita saksikan debat parlementer hari ini dengan mosi PJJ pada masa pandemi menghambat kreativitas siswa. Kepada pembicara pertama dari tim pemerintah, kami persilakan untuk menyampaikan argumennya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Salma yang sebagai pembicara satu dari tim pemerintah. Seperti dikutip dari ijazah.org, PJJ merupakan pelatihan yang diberikan kepada siswa yang tidak berkumpul bersama di suatu tempat untuk menerima pelajaran secara online dari guru. Bahan-bahan dan instruksi-instruksi detail yang bersifat khusus diberikan atau dikirimkan untuk para pelajar yang selanjutnya melaksanakan tugas-tugas yang akan dievaluasi oleh guru tersebut. Dalam kenyataannya, dapat dimungkinkan guru dan siswa tersebut berpisah secara geografis maupun waktu. Kreativitas adalah hasil dari interaksi atau individu dan lingkungannya. Seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Dengan demikian, baik tindak perubah di dalam individu maupun di dalam lingkungan dapat menunjang atau dapat menghambat upaya kreatif. Implikasinya adalah bahwa kemampuan kreatif dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Terdapat beberapa unsur dalam kreativitas, yaitu interaksi antara individu dengan lingkungan, yang kedua pengungkapan yang unik, yang ketiga menghubungkan ide, dan yang terakhir membuat kombinasi-kombinasi baru. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa interaksi individu dengan lingkungan dapat mempengaruhi kreativitas seseorang. Baik, dalam PJJ yang sedang kita laksanakan, PJJ dapat menghambat kreativitas siswa. Karena apa? Karena PJJ adalah kita berada di satu situasi, lalu kreativitas kita terhambat oleh satu situasi tersebut. Berbeda dengan kegiatan luring, situasinya beragam. Jadi kita bisa mengembangkan kreativitas kita ketika kita bertemu dengan orang banyak. Kita bisa berpendapat, bertukar opini, lalu dari situ kita bisa berkreativitas sebanyak mungkin. Jadi kesimpulannya bahwa PJJ berada dalam situasi yang tepat. Pembicara pertama dari tim pemerintah menghabiskan waktu selama 3 menit 9 detik. Kepada pembicara pertama dari tim oposisi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nurul Aulia sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan mosi PJJ dapat menghambat kreativitas siswa. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu, pandemi berawal dari bulan Maret dan kita libur juga udah dari bulan Maret. Nah, sejak bulan Maret itu sampai sekarang kita tidak diperkenankan untuk sekolah tatap muka. Dengan kondisi darurat seperti ini, tentunya pemerintah melakukan revisi tentang sistem pembelajaran yang baru dalam kondisi darurat. Menurut peraturan Kemendikbud, untuk fleksibilitas menentukan kurikulum bagi sekolah. Jadi artinya pemerintah membebaskan pihak sekolah untuk menentukan kurikulum yang akan dipakai di sekolahnya. Karena kurikulum yang dipakai di sekolahnya itu disesuaikan dengan kondisi anak didiknya. Karena tentunya kurikulum yang tepat bagi
bagi anak didiknya pasti menunjang kreativitas untuk siswa-siswinya. Selanjutnya, seperti yang dikatakan dari tim pemerintah bahwa kreativitas itu dibangun karena ada interaksi dengan orang. Tapi kondisi seperti ini, kondisi pandemi, pastinya tidak mungkin kita berinteraksi dengan orang lain. Kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kita nggak mungkin berkerumun, sehingga sekolah pun tetap di rumah itu. Selanjutnya, dilansir dari laman Superki, banyak dampak positif dari PJJ. Yang pertama, aplikasi belajar online. Nah, karena situasi sekarang yang darurat, serba darurat, kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan teman-teman, dengan guru, maka munculnya aplikasi belajar online seperti Zenius, Ruang Guru, dan Fahamify. Ini menjadi sebuah terobosan baru tentang sumber-sumber belajar yang kita gunakan. Jadi tidak melulu sumbernya itu dari guru, tapi dengan adanya aplikasi-aplikasi ini bisa menunjang kita tentang kreativitas kita dalam mencari informasi tentang materi tersebut. Yang kedua adalah transformasi pendidikan ke era 4.0, di mana kita ini sudah masuk ke era globalisasi, di mana segalanya itu butuh gadget. Jadi siswa-siswi ini harus dituntut harus pandai menggunakan gawai, karena untuk sekolah, untuk kerja, untuk kuliah itu pasti menggunakan gawai. Selanjutnya, semakin erat kolaborasi antara orang tua dan anak, karena kita kan sekolahnya itu di rumah, nggak pergi ke sekolah, sehingga di rumah pun pasti ada peran serta orang tua untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita. Selanjutnya, yang keempat adalah munculnya kreativitas tanpa batas. Ini pun sesuai dengan poin-poin yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa adanya aplikasi belajar online dan sumber-sumber penunjang lainnya untuk meningkatkan kreativitas siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara pertama dari tim oposisi menghabiskan waktu selama 3 menit 27 detik. Pembicara kedua dari tim pemerintah kami persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdian Sehnawan sebagai pembicara dua dari tim pemerintah. Di sini saya akan sedikit mengomentari tentang argumen dari tim oposisi mengenai aplikasi online yang sekarang itu dituntut untuk menguasai gadget. Tapi seperti yang tidak bisa dipungkiri juga, kondisi geografis di Indonesia itu beragam. Ada yang tinggal di dataran rendah maupun dataran tinggi maupun di tepi pantai. Nah, untuk aplikasi online sendiri, pertama, tidak semua siswa-siswi maupun murid di pelajar di seluruh Indonesia itu mempunyai handphone yang mendukung untuk pembelajaran online. Yang kedua, mengenai kondisi geografis juga, seperti yang saya bilang, untuk mengikuti pembelajaran online juga dibutuhkan jaringan yang bagus untuk dapat mengikuti pembelajaran online dengan lancar. Dan untuk selanjutnya juga, tidak semua dilihat dari sekarang ini PJJ, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, tentunya mengurangi aktivitas pekerjaan orang tua masing-masing. Jadi itu juga bisa menjadi faktor penghambat di mana tidak semua siswa bisa membeli kuota internet yang cukup untuk mengikuti pembelajaran online. Menurut sebelumnya saya ingin diskusi soal kuota itu. Sekarang pemerintah sudah menyiapkan kebijakan baru mengenai kuota gratis yang kita sendiri di SMA Negeri 1 Medan sudah merasakan. Waktu interupsi habis. Oke, saya akan jawab singkat untuk itu.
Memang benar pemerintah telah memberikan kuota gratis untuk kepada seluruh siswanya. Tetapi seperti yang saya bilang pertama, tidak semua siswa memiliki HP yang mendukung dan tidak juga semua siswa di setiap tempat tinggalnya memiliki jaringan koneksi yang bagus. Selanjutnya juga, menurut Mawar dikutip oleh Utami Munandar 2009, arti ciri utama kreativitas berpikir yang pertama adalah keaslian berpikir, menunjuk pada kemampuan siswa untuk menciptakan ide asli dari dirinya sendiri. Bisa kita lihat di sini, contohnya seperti guru memberikan tugas kepada siswa. Bisa dilihat juga, sekarang pasti siswa memilih jalan untuk secara instan. Jadi para siswa di sini memilih untuk mencari sumber jawaban di Google dan menyalinnya untuk tugas tersebut. Dan yang kedua, sensitivitas terhadap masalah, menunjukkan pada kemampuan untuk melihat masalah secara tajam. Di sini siswa karena masa PJJ berarti di rumah. Siswa tidak tahu apa yang terjadi di luar. Siswa tidak merasakan apa yang terjadi di lapangan saat pembelajaran dari rumah. Terus juga untuk Pembicara kedua dari tim pemerintah menghabiskan waktu selama 3 menit 32 detik. Kepada pembicara kedua dari tim oposisi kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Rizliani. Saya merupakan pembicara dua dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan mosi PJJ dalam masa pandemi dapat menghambat kreativitas siswa. Di sini justru saat PJJ kita dituntut untuk berkreativitas dari rumah. Siswa yang di sekolahnya pendiam dituntut untuk menjadi aktif karena tuntutan tugas seperti contohnya membuat video mengharuskan kita untuk aktif. Nah, selain itu dalam segi waktu untuk pembelajaran seperti KBM juga kita sudah dipersingkat. Nah, dalam pembelajaran sekolah dalam pembelajaran satu sekolah kita mempunyai waktu dari pagi hingga sore sehingga mungkin kita tidak memiliki waktu di rumah untuk berkreativitas. Tetapi saat PJJ seperti ini kita mempunyai waktu untuk berkreativitas di rumah dan juga belajar lebih dekat dengan keluarga. Nah, seperti yang telah tadi dikatakan, kreativitas merupakan interaksi antar individu dengan lingkungannya. Tetapi kreativitas juga tidak hanya ditunjang dari lingkungan. Kreativitas juga dapat ditunjang melalui teknologi seperti media sosial. Nah, kreativitas selain media sosial juga kita dapat mengembangkan kreativitas di luar rumah. Di dalam rumah juga bisa, di luar rumah juga bisa bersama keluarga. Menurut pengalaman keluarga, kita dapat diajarkan untuk berkreativitas membuat suatu kerajinan berdasarkan pengalaman keluarga sendiri. Dan untuk siswa yang tidak memiliki gadget, mereka kan sudah diberikan sarana dan prasarana dari sekolah untuk mengajarkan mungkin tugas-tugasnya di platform sekolah dan juga bisa mungkin ikut ke teman-teman mereka untuk mengerjakan tugas bersama dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pembicara kedua dari tim oposisi menghabiskan waktu selama 2 menit 9 detik. Kepada pembicara ketiga dari tim pemerintah kami persilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Michael Kosmofarman Sihadi dari tim pemerintah pembicara kerja. Nah, saya akan membacakan poin-poin yang saya sudah tinjau selama debat ini berlangsung. Yang pertama, revisi tentang sistem pembelajaran kurikulum bagi sekolah itu diubahnya itu kita tidak diberitahu bagaimana
cara menghadapi perubahan itu. Jadi di sini adanya rasa kaget, bingung, tidak mengetahui apa yang akan kita laksanakan di PJJ ini. Yang kedua, di sini juga kita di keluarga kita bisa menuntut kreativitas keluarga, tetapi kita tidak bisa pukul sama rata semua keluarga. Kita tidak mengetahui karakteristik keluarga Indonesia bagaimana, dan kita juga mengetahui tingkat ekonomi Indonesia ini sangatlah mungkin kita bisa bilang standar. Jadi tidak bisa faktor emosi pun dipengaruhi oleh ekonomi. Ekonomi berpengaruh kepada keluarga, keluarga berpengaruh kepada anak. Bisa kita simpulkan bahwa PJJ ini bisa membuat si anak stres, tidak bisa berpikir kreatif dan lainnya. Dan di sini juga dapat kita singgung poin unsur terbentuknya kreativitas. Di sini tuh interaksi antara individu dengan lingkungan, 2. Pengungkapan yang unik, 3. Menghubungkan ide, 4. Membuat kombinasi-kombinasi baru. Jika saat PJJ ini kita tidak dapat memenuhi unsur yang pertama interaksi antara individu, yang kedua mengungkapkan yang unik, yang ketiga membuat kombinasi-kombinasi baru. Jika memang di pandemi saat ini kita bisa menghubungkan yang ide, tetapi poin-poin yang lainnya itu juga penting untuk terbentuknya kreativitas. Jadi apakah benar PJJ pada masa pandemi menghambat kreativitas siswa? Itu sangat benar, karena yang namanya juga kreativitas itu adalah suatu kreasi, suatu pengambaran diri, suatu hal yang ingin kita tunjukkan kepada semua orang. Hal-hal baik di kita itu bagaimana? Memang di Indonesia ini belum semua merata tentang pembagian istilahnya sinyal, rumah, sekolah, dan tadi juga dari tim oposisi menjelaskan tentang sekolah memberikan fasilitas. Kita tidak bisa mengukur seluruh sekolah memiliki fasilitas yang bagus. Di sini juga kita harus bisa melihat fasilitas di sekolah-sekolah pelosok itu bagaimana. Di pelosok di kota itu sangat berbeda. Jadi dari sini pun kita dapat menyimpulkan bahwa PJJ itu sangatlah membatasi atau menghambat kreativitas siswa. Dan juga di sini juga di masa PJJ ini juga sangatlah sulit untuk keluarga yang sudah saya bilang tadi Jawa berekonomi rendah. Jadi di sini juga mereka akan merasa bingung bagaimana cara untuk istilahnya budak sekolah harus mengeluarkan biaya kuota, dan tidak semuanya di sini juga kita lihat di lapangan tidak semuanya siswa yang mendaftarkan nomor telepon mendapatkan kuota 35 GB itu. Jadi dapat disimpulkan kembali bahwa PJJ pada masa pandemi menghambat kreativitas siswa. Kreativitas siswa itu banyak jika kita tidak melakukan PJJ seperti kita melakukan di ekskul, misalnya kayak kita melakukan ekskul menari, bernyanyi dan lainnya, itu mengungkapkan kreativitas kita. Nah, tapi kita dibimbing oleh pembinanya. Bagaimana kalau kita di rumah? Kita tidak dibimbing, kita hanya harus melihat penjelasan yang kita itu sebenarnya ingin bertanya, tapi kita tidak bisa bertanya karena si orang itu hanya terus menjelaskan. Kita tidak bisa bertanya secara langsung seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Pembicara ketiga dari tim pemerintah menghabiskan waktu selama 4 menit 5 detik. Kepada pembicara ketiga dari tim oposisi kami persilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Jansa. Saya dari pembicara ketiga tim oposisi. Saya sangat tidak setuju dengan mosi kali ini, yaitu PJJ di masa pandemi dapat menghambat kreativitas siswa. Karena mengapa? Karena justru adanya PJJ ini menuntut kita untuk lebih kreatif, seperti lebih kreatif dalam cara belajar kita. Jika kita melihat cara belajar kita saat konvensional atau cara belajar kita saat tatap muka, kita hanya menulis apa yang ditulis yang ada di papan tulis saja atau di whiteboard. Sedangkan saat PJJ, cara belajar kita lebih variatif, seperti belajar dengan aplikasi interaktif seperti Ruang Guru, Genius,
dan Kami-Pai. Bahkan ada website-website gratis dari pemerintah seperti dari Uang Belajar yang memberikan materi-materi gratis di dalamnya. Selain itu, adanya aplikasi interaktif ini membuat kita belajar lebih bervariatif seperti Anda menyebutkan akan menulis apa yang lebih dibuat. Apa bedanya dengan dulu Jenius yang menawarkan rumus-rumus seperti apa yang di sekolah, bukan sama saja. baik, di sini saya akan menekankan bahwa Jenius dan Ruang Guru itu sebagai aplikasi interaktif. Bedanya Ruang Guru, Jenius dan Papan Bor yang kita itu di Jenius dan Ruang Guru kita dapat melihat langsung, kayak misalnya kita sedang belajar biologi, kita dapat melihat langsung bagaimana bentuk sel seperti itu. Apakah bisa kita bertanya langsung apa yang kita sudah ngerti pada saat kita menjelaskan materi-materi yang sudah didapatkan? Tentu untuk hal itulah yang menuntut kita untuk lebih berkreativitas. Kita dituntut untuk mencari tahu jawaban sendiri. Jika sebenarnya kita bisa bertanya kepada guru atau bapak ibu guru di sekolah, tetapi kita juga dituntut secara individu untuk mencari jawaban sendiri jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya lanjutkan. Selain itu, cara pengumpulan tugas kita saat belajar PJJ itu lebih bervariatif, seperti tidak hanya catatan saja, tetapi kita dituntut untuk bisa menggunakan Microsoft PowerPoint, lalu kita dituntut untuk bisa membuat animasi dan video, lalu kita juga dituntut untuk membuat poster, bahkan kita juga belajar praktikum online. Selain itu, setiap mata pelajaran menuntut kita lebih kreatif, seperti yang tadi saya katakan dalam pengiriman tugasnya. Tidak semua guru menggunakan aplikasi Classroom. Banyak aplikasi yang bisa digunakan selain Classroom. Di sini menunjukkan kita ketertinggalan dalam era globalisasi. Makanya adanya PJJ ini membuat kita buta bahwa kita ini ketertinggalan dalam era globalisasi, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita ini harus terbiasa belajar secara online karena PJJ itu tidak dapat menghambat kreativitas siswa. Saya tegaskan sekali lagi bahwa PJJ di masa pandemi ini tidak dapat menghambat kreativitas siswa. Justru PJJ di masa pandemi ini menuntut kita untuk lebih berkreatif. Sekian dari saya. Pembicara ketiga dari tim oposisi menghabiskan waktu selama 3 menit 50 detik. Kepada pembicara balasan dari tim oposisi, kami persilakan untuk memberikan pidato balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Madila Aulia akan membacakan pidato balasan. Kami tetap tidak setuju dengan mosi PJJ dapat menghambat kreativitas siswa. Hal ini karena dengan PJJ siswa dituntut untuk kreatif. Kreatif bisa lewat jalan manapun. Sumber belajar bisa lewat manapun. Tidak harus menggunakan teknologi, bisa juga menggunakan pengalaman pribadi dari orang tua, keluarga, atau yang lainnya. Juga dengan PJJ, waktu untuk mengekspor ilmu pengetahuan lebih banyak dibanding dengan sekolah tatap muka yang kita pergi pagi, pulang sore, setelah itu kita capek dan istirahat. Kita tidak bisa memaksimalkan ilmu pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Jadi, saya tegaskan kembali bahwa kami tidak setuju dengan mosi PJJ yang dapat menghambat kreativitas siswa. Sekian, terima kasih. Pembicara
Pembicara balasan dari tim oposisi menghabiskan waktu selama 1 menit 8 detik. Kepada pembicara balasan dari tim pemerintah kami persilakan untuk memberikan pidato balasan. Baik, untuk pidato balasan. Kami tetap setuju bahwa PJJ pada masa pandemi menghambat kreativitas dalam mengeksplor ilmu. Karena apa? Karena ketika pelajar melaksanakan PJJ di rumah, mereka akan stuck idenya di situ. Siswa tidak bisa dipukul rata. Siswa Indonesia dapat menggunakan aplikasi Ruang Guru dan lain-lain. Karena aplikasi tersebut berbayar. Tidak semua ekonomi keluarga pelajar di Indonesia itu stabil. Banyak dari keluarga yang ekonominya menurun ketika pandemi terjadi. Pelajar-pelajar yang telah terbiasa PJJ nanti ketika akan dilaksanakan tatap muka kembali, mereka akan individualisme. Lalu ketika mereka diperintah untuk keluar, mereka akan merasa malas karena mereka sudah terbiasa PJJ. Mereka sudah stuck di situ dan mereka tidak ingin untuk mengeksplor ilmu-ilmu atau kegiatan yang seharusnya ada di lingkungan luar. Mereka tidak akan kondisi di luar seperti bagaimana. Karena itu, saya tegaskan kembali, kami dari tim pemerintah tidak setuju. Kami sebagai tim pemerintah setuju jika PJJ menghambat kreativitas siswa. Terima kasih. Pembicara balasan dari tim pemerintah menghabiskan waktu selama 2 menit 6 detik. Untuk waktu penyampaian argumentasi dan pidato balasan dari tim pemerintah dan tim oposisi telah berakhir. Kepada Dewan Juri kami persilakan untuk mengakumulasikan nilai selama 7 menit. Terima kasih. Baik. Saya persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan penilaian kepada masing-masing tim dan menyatakan kemenangan tim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah pada hari ini kalian telah menyelesaikan debat yang sebetulnya belum terlalu sengit ya. Intinya apa belum terlalu sengit itu? Mungkin satu kalian belum paham dulu bagaimana cara berdebatnya, mungkin ya. Jadi ketika ada orang berbicara di depan ada bunyi tank, oh berarti kan harus interupsi nih, harus interupsi, harus siap-siap gitu. Tujuan interupsi di sini untuk apa? Untuk mengecoh orang. Interupsi. Ya, berarti kan interupsi di sini, silakan orang yang di depan. Saya tidak terima. Langsung lanjutkan lagi. Kenapa kita harus punya banyak data? Yaitu itu supaya satu, masih banyak teman-teman yang under time gitu ya, masih kurang dari waktu yang telah ditentukan. Jadi kita time oh ya ini saya benar udah padahal itu masih banyak. Kalau under time waktu masih kurang, maka nilai dikurangi. Kalau lebih itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi tunggu aja sampai baik, terima kasih. Sampai saja, tenang gitu. Ya baik, terima kasih. Kalimat belum selesai gitu. Harusnya selesaikan dulu saja apa yang kamu sampaikan. Ya. Yang pertama itu ya. Yang kedua tadi dari mulai isinya sudah mulai ada data faktanya ya. Sudah mulai memasukkan beberapa. Ada juga yang masih hanya opini saja gitu. Jadi dalam setiap berdebat ini, ada yang kedua itu siapa sih? Tadi saya.
Mediator sudah baik. Jadi saya tidak sedih menanggapi pembicara pertama dengan posisi sudah baik ya. Namun langsung masuk lagi data di sana. Saya mempunyai beberapa data bahwa kreativitas itu tidak bisa dengan jarak jauh nih, harus secara langsung. Ditekankan lagi. Ya, jangan ulang balik di situ. Karena banyak artikel yang bisa mendukung tentang musik kita hari ini. Yang kedua, dari strategi penyampaian nih, masih banyak yang gugup gitu ya, disaksikan oleh ribuan orang mati bisa mengatakan dia gitu ya, ataupun mungkin selain gugup, aduh ini materinya sakit gini, itu waktu ada 4 menit gitu ya, mungkin saya atau misalnya saya sebetulnya hanya sedang bergugup, harus mengikuti kayak gini, jadi saya sadar saya ya, tidak bisa begitu. Penyampaian tetap dinilai, vokal Anda dinilai, intonasi Anda dinilai, ya. Tadi Fabian sudah mulai buru-buruan. Kemudian siapa? Nanti siapa namanya? Sampai kan juga interupsi, gitu ya? Saya jawab, dia baik interupsinya, saya terima. Silakan aja, intonasi Anda itu penting. Maka kalau waktu itu pernah ada yang menjebak meja ya, itu tidak apa-apa sebetulnya untuk membuat lawan itu beneran sih atau keamanan gitu ya, membuat itu dari penyampaian ya. Jadi jangan takut, jangan ragu, Anda punya data, sampaikan. Yang ketiga, dari strategi Anda ada penilaian tentang strategi. Di sini adalah tentang waktu yang Anda gunakan. Contohnya tadi jawab baik, terima kasih kepada moderator dan tim yang telah memberikan saya waktu. Ketika Anda menyampaikan kata-kata itu adalah strategi Anda untuk setidaknya mengurangi waktu nih, gitu ya. Ataupun saya akan menanggapi dari pembicaraan dengan posisi yang menyampaikan bahwa itu adalah strategi Anda supaya waktu Anda cepat habis, gitu ya. Tapi Anda hanya menyampaikan hanya sedikit argumennya, ya, hanya menyampaikan sedikit. Namanya strategi di sana. Tadi masih banyak yang kurang, setidaknya cuma ada satu putaran lagi, gitu ya. Biar lebih seru. Kalau sudah paham itu rame ya debatnya. Jadi nanti saling interupsi gitu, gimana? Teng berlalu gitu. Gak ada yang interupsi gitu. Itu ngomong apa nggak tahu gitu. Yang penting saya udah ke depan. Seperti itu. Dalam debat ketika ada yang tidak konsisten substantif, teman kita di sana, silakan Anda perhatikan. Lalu kasih celah langsung interupsi. Ya. Anda mengatakan ini, saya tidak setuju. Sampaikan seperti itu. Baik, yang kedua. Dalam penyampaian debat seperti ini, bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa yang baku. Tadi ada beberapa siswa seperti saudara Nabila mungkin tadi, jadi tetap aja, udah tetap kita tetap apa itu? Tetap, ya. Kemudian udah ya. Biasa bagus sekali itu curhat sekalian, bahwasanya kalian diberikan tugas jawabannya cari di Google gitu ya. Kreatif sekali itu kreativitas. Berarti PJJ itu meningkatkan kreativitas ya. Kelas kan mencarinya ya, mencari di Google sama di rumah. Kamu udah belum ya? Dari sebelum tugas saya belum cari di Google di alamat. Iya. PJJ itu menyenangkan. Kita kan nggak bisa belajar di luar ya, tidak langsung bisa bertanya langsung. Ketika saya punya ini, gimana uang bu? Wah ibu, gimana aja ini? Saya nggak bisa langsung. Ketika mau di kelas, terus saya mau bertanya, bisa langsung dijawab. Ya ada kekurangannya, ada kelebihan. Mungkin biasanya kalian harus bisa memahami lagi cara berdebat yang baik, cara menyampaikan argumen yang baik, yang lugas, datanya yang lengkap. Jadi kalau misalnya debat yang betul-betul itu, ketika Anda diberikan waktu 4 menit, betul-betul padat Anda berikan materi di sana, ya. Jadi ada yang sampai bicaranya itu cepat sekali gitu ya, karena ini memanfaatkan waktu supaya saya itu benar-benar menyampaikan isi dengan baik. Jadi dari data online, benar-benar apa sebenarnya dengan cepat. Saya membuktikan bahwa ini dulu, ya, ini harus belajar lagi. Semoga bisa lebih baik. Terima kasih, tapi sejauh ini sudah baik semuanya. Baik, dalam debat kita hari ini ada 2 nih, tim pemerintah dan tim oposisi.
oposisi. Dan ada satu pembicara terbaik dari nilai poin sini, dari mulai isi penyampaian strategi kerja. Kira-kira siapa pembicara terbaiknya? Ada di tim oposisi atau tim pemerintah? Pembicara terbaik dari poin dari data di sini yang terbaiknya adalah saudara Saldian.